Ya, demi lindungi Hernando Ari, kekuatan netizen dan jalur politik ditempuh PSSI untuk panggil Justin Hubner. Pelatih Junea keceplosan bicarakan rahasia timnya jelang playoff Olimpiade Paris 2024. Apakah akan menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia? Ya, pemain keturunan Indonesia Navarro Nevur secara terbuka mengaku ingin dinaturalisasi. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda bersama saya. Ya, PSSI dalam posisi genting untuk memanggil Justin Hubner demi memberikan peluang terbaik bagi timnas U23 Indonesia untuk melawan Guinea. PSSI mengerahkan segala cara untuk menjaga kekuatan timnas Indonesia pada playoff Olimpiade 2024. Melihat pemain dibawa ke Perancis, Shin Tae-yong bisa dikatakan memiliki skuad lebih lemah dibandingkan Piala Asia 2024. Lini belakang Indonesia di Piala Asia dalam skenario terbaik diisi oleh Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Namun di playoff Olimpiade, hanya Muhammad Ferrari yang saat ini dipastikan available untuk meladeni Guinea. Ya, Rizky Ridho dipastikan absen karena membawa hukuman kartu merah dari laga kontra Uzbekistan. Justin Hubner berada di sisi lain dunia karena ditarik series Osaka usai turnamen di Qatar. Ya, fans tanah air menatap prospek menyaksikan back three berisi Ferrari, Komang Teguh, dan Alfiandra Dewangga. Tanpa bermaksud menyepelekan trio tersebut, Hernando Ari akan lebih terlindungi jika Ridho dan Hubner bermain di depannya. Ya, pemanggilan pemain dari klub oleh federasi semestinya hanya dilakukan dalam jalur sepak bola. Tapi dalam kasus Hubner, pemanggilan bek berusia 21 tahun ini menjadi urusan PSSI dan Cerezo Osaka. Namun, situasi sekarang memperlihatkan PSSI mencoba memperlebar jalur untuk mendatangkan Hubner. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga bahkan menggunakan media sosial untuk merayu klub Jepang tersebut. Upaya tersebut sebelumnya dilakukan Arya untuk memanggil Nathan Choaon yang ditarik Hirinfin di tengah turnamen Piala Asia. Maka dengan mengetuk pintu medsos diharapkan Hubner dilepas membela merah putih. Adapun Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri menyinggung hubungan pemerintah Jepang dan Indonesia. Jalur politik ini bisa dilakukan karena Erick juga berstatus sebagai menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo. Saya sudah kirim surat ke Cerezo Osaka untuk bisa kembali membantu kita. Ya, saya harap Cerezo Osaka dan tentu pemerintah Jepang tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah Indonesia ya, kata Erick Thohir. Ya, terdengar memang seperti ancaman tetapi sah untuk dilakukan. Selain Hubner, PSSI juga tengah mengupayakan pemanggilan Elkan Bagat dari Ipswich Town, dan kalau Hubner dan Bagat gagal didatangkan, maka potensi back five Indonesia terbaca, yaitu Rio Fahmi, Ferrari Komang, Dewangga, dan juga Pratama Arham. Di sisi lain, pelatih Junea U23 Kaba Diawara justru keceplosan membicarakan rahasia timnya menjelang playoff Olimpiade Paris 2024 menghadapi timnas Indonesia. Seperti diketahui, Kaba Diawara ditunjuk untuk menjadi pelatih Junea khusus untuk menghadapi timnas Indonesia menggantikan Morlaye Cisse. Serupa dengan timnas Indonesia, perjalanan Junea menuju playoff antar benua untuk Olimpiade Paris 2024 terbilang cukuplah panjang. Junea sebelumnya finish di peringkat keempat Piala Afrika pada Juli 2023 lalu setelah ditumbangkan Mali lewat adu penalti. Sebelumnya mereka gagal ke final sekaligus lolos langsung ke Olimpiade Paris usai dikalahkan Mesir di partai semifinal Piala Afrika 2023. Nah, di tengah persiapan laga playoff tersebut, pelatih Kaba Diawara justru keceplosan membicarakan rahasia Junea kepada awak media. Menurutnya, Junea punya sejumlah kelemahan yang masih menjadi pekerjaan tambahan bagi mereka untuk segera dibenahi sebelum melawan timnas Indonesia. Kaba Diawara mengatakan jika Junea masih lemah dalam penyelesaian akhir serta mudahnya lawan untuk membobol gawang mereka. Di Piala Afrika kemarin saja, Junea hanya memasukkan 5 gol dari 3 pertandingan dan kemasukan 4 kali di waktu yang sama. Mereka bahkan sama sekali tidak mencetak gol dan sekali kebobolan di laga semifinal dan perebutan juara ketiga Piala Afrika yang membuatnya gagal lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Kaba Diawara kembali menambahkan bahwa mentalitas negara Asia seperti timnas Indonesia lebih unggul daripada Junea menjelang laga playoff Olimpiade Paris 2024. Dan tidak hanya itu, Junea juga kehilangan satu pemain andalannya yakni Lamine Diaby-Fadiga yang kini berkarir di Eropa karena mengalami cedera. Sementara itu, pemain keturunan Indonesia Navarro Nevur secara terbuka mengaku ingin dinaturalisasi. Siapa sangka dulunya ia pernah bermain bintang Liverpool yakni Virgil van Dijk.
Keinginan Navaronfur untuk dinaturalisasi timnas Indonesia terkuak dalam wawancaranya bersama Yusa Nugraha lewat kanal YouTube-nya. Ya, dalam wawancara itu pemain berusia 32 tahun tersebut terbuka untuk dinaturalisasi kalau mendapatkan tawaran dari PSSI dalam waktu dekat. Ya, meski naturalisasinya diyakini sulit terrealisasi karena faktor usia, tapi PSSI bisa mempertimbangkannya untuk menambah pengalamannya di skuad timnas Indonesia yang terbilang muda. Pasalnya, Navaronfur punya pengalaman mentereng seperti pernah membela kelompok umur timnas Belanda dan juga bermain dengan bintang-bintang ternama. Ya, salah satunya adalah Virgil van Dijk. Baik Navaronfur dan bintang Liverpool itu pernah bermain bersama ketika membela timnas Belanda U21. Keduanya bermain bersama ketika Belanda U21 menghadapi Italia U21 yang diperkuat oleh Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, dan Alessandro Florenzi pada tahun 2012 silam. Selain bermain bersama Virgil van Dijk, Navaronfur juga membela timnas Belanda U21 bersama dengan Daley Blind dan Luuk de Jong. Dan tidak hanya di level tim nasional saja, Navaronfur juga tercatat pernah bermain bersama bintang-bintang lainnya di level klub. Ya, Navaronfur juga pernah bersaing dan menjadi rekan setim sederet bintang-bintang lainnya di level klub, terutama ketika membela Vitesse Arnhem. Saat membela Vitesse Arnhem dari 2016 sampai 2020, pemain berposisi gelandang serang ini pernah berduet dengan nama-nama seperti Mason Mount dan juga Martin Odegaard. Ya, kini Navaronfur sendiri bermain di kasta kedua Turki bersama Bandırmaspor dengan mencatatkan 26 penampilan dan torehan 3 gol serta 3 assist. Ya, secara keseluruhan Navaronfur sudah bermain di level profesional sebanyak 438 pertandingan dengan torehan 38 gol dan 56 assist. Berkaca pada performa dan pengalamannya, Navaronfur bisa dipertimbangkan untuk mengisi pos gelandang serang timnas Indonesia dalam waktu singkat. Apalagi posisi tersebut tengah mendapatkan sorotan karena dinilai kurang kompetitif seiring minimnya pemain berposisi gelandang serang di timnas Indonesia.